kembali kepada permasalahan tadi, bisa minum. Gimana prakteknya? Banyak perempuan seperti itu. Silahkan dijawab. Meminta cerai seperti itu, mengancam cerai dan sebagainya, banyak. Di orang-orang Indonesia yang punya istri kan banyak, yang punya adik perempuan atau bibi banyak seperti itu. Ditafsir istri satu istri. Secara umum, aku kan punya kakak secara umum. Berarti sama. Hadis ini siapa yang membuat redaksi? Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad minal Arab. Dan kita istri-istrinya di luar Arab merasakan seperti ini. Alhamdulillah, meskipun tidak banyak dan ini, namun kita mendengar dari keluarga mereka, dari mungkin mereka dan sebagainya, yang jelas seperti ini kebiasaan. Perkara yang remeh, perkara yang sangat remeh, ujung-ujungnya halas, tolik nih, dengan lafaz yang khusus bahasa Arab, tolik, tolaklah aku. Bukan kembali kepada bapak ibuku dan bla bla bla, tidak. Maka itu wakil. Karena redaksinya memang dari Nabi dan itu kenyataan perempuan-perempuan Arab. Maka yang ingin mendambakan istri orang Arab, siap-siap. Takfir lakna, takfir asyir. Dua itu sudah ada. Dan yang ketiga, tolak. Dikit-dikit, ya sudah. Tolik nih. Dan udah siap mau keluar dari pintu. Tolik nih anak. Dan yang paling parah lagi, dan ini banyak kita dengar, tidak anta rajul tolik nih, ditantang. Kalau kamu laki-laki, tolaklah aku. Perkara ini membuat meledak. Aku bukan laki-laki. Berarti bagaimana nih? Aku perempuan. Pakai istisna. Tidak anta rajul tolik nih. Wa illa. Kadang-kadang seperti itu. Kalau tidak, berarti kamu sama-sama perempuan denganku. Kan marah kita. Akhirnya khas, anti tolik. Misalnya. Nah inilah penyebab masuk kepada api neraka, karena perempuan ini penyebab muskilah. Bukan masalah dia muskilah karena gengsinya mengatakan, oh kamu tidak setuju dengan perkara itu, tolik ini. Nah karena perkara bahkan hanya sekedar ide, hanya sekedar permasalahan yang kecil, namun karena ego, jadi kamu tidak mau menerima saranku. Oh nggak boleh seperti itu, menyelisih syariat. Yaudah, tolik ini tidak terwujud. Ya sudah, seperti itu kebanyakan. Maka permintaan tolak tanpa udzur syar'i dengan catatan tadi penyebab perempuan-perempuan kebanyakan masuk kepada api neraka. Maka inilah tiga perkara yang menjadi gambaran bagi kita bagaimana perempuan-perempuan banyak yang masuk kepada api neraka dikarenakan perbuatannya. Maka di sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa perempuan-perempuan yang bisa menjauhkan dirinya dari sifat-sifat tiga yang tadi berarti bisa dimasukkan kepada kriteria imra'ah as-salihah, meskipun kita tidak menyebutkan seperti ciri-cirinya, namun perkara itu yang menyebabkan mereka masuk api neraka, sehingga jika mereka menjauhi tiga sebab yang besar ini akan menjadi penyebab menjadi wanita yang as-salihah. Maka kita masuk kepada ciri-ciri dari wanita as-salihah. Dari ciri-ciri wanita yang salihah, barakallahu fikum, maka dia itu mutamassik bidiniha. Dia berpegang teguh kepada agamanya. Secara umum merasakan dari dan lebih spesifik lagi rukun yang satu, al-ihsan. Maka kalau kita mendapati perempuan-perempuan yang sholat 5 waktu dan melaksanakan puasa Ramadan dari rukun Islam dan beriman kepada Allah, menuntut ilmu dan takut kepada hari akhir, dan bahkan dia perempuan yang sholat tahajud, di dalam sholatnya dia menangis dan terdengar terseduh-seduh, maka
Misalnya dia lebih spesifik lagi. Karena maratibul Islam salatah seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab di saat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mal Islam dijelaskan, ada rukunnya 5, wa mal iman dijelaskan, dan yang terakhir wa mal ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika perempuan mempunyai sifat seperti ini, mempunyai rukun Islamnya dan memenuhi rukun imannya, dan bahkan dia itu maka di sini dia masuk kepada kriteria secara umum wanita salehah. Dan pendalilannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Tungkahul mar'ah bi arba'. Dinikahi perempuan itu dari 4 perkara. Min jamaliha wa min maliha wa min nasabiha wa min diniha. Fadhfar bidzatid din talibat yadah. Makanya perempuan itu dijadikan istri oleh kita dari pilihan yang 4. Dari kecantikannya. Alhamdulillah kebanyakan perempuan-perempuan Bandung jamilah, begitu. Berarti alhamdulillah masuk kriteria. Kemudian dari kekayaannya, alhamdulillah kebanyakan hidup di zaman sekarang dalam keadaan ekonominya besar. Dan yang ketiga nasabnya. Dan yang keempat diniha. Kemudian Nabi mengatakan, jika sulit mendapatkan perempuan dari 3 yang tadi dan hanya 4 yang didapat, makanya dari segi jamalnya 5 katrol misalnya. Dari segi kekayaan bapaknya alhamdulillah penjual demikian dan demikian. Dan dari nasab bukan dari Doro ataupun dari keturunan keraton, tidak apa-apa. Maka jika tidak didapati ketiga perkara ini, namun dia adalah datuddin, maka fadhfar bidzatid din taribat yadah. Cukuplah pilihan kamu kepada agama ini, maka lemparkan yang tidak meskipun tidak ada, bersabarlah. Karena kecantikan relatif. Karena sekarang cantik setelah melahirkan dan sebagainya akan kendur dari otot-ototnya dan raut-raut mukanya. Maka yang tadinya cantik setelah 10 tahun jadi kurang cantik. Dan seperti itulah keadaannya bagi mereka orang yang mengejar kepada kecantikan. Namun fadhfar bidzatid din taribat yadah. Jika tidak ada pilihan yang 3 kecuali yang terakhir, perempuan itu datuddin, maka cukuplah angkat tangan dari ketiga perkara yang tadi. Yang menjadi syahid bahwa kriteria wanita salehah adalah datuddin yang masuk tadi terpenuhi syarat dari iman dan rukun Islam, apalagi ihsan, maka ini dia dari perkara wanita yang as-salihah. Wajah pendalilannya adalah cukuplah dengan agamanya. Maka ini yang dituntut bagi seorang laki-laki yang ingin menikah, melihat kepada agamanya. Maka di sini menjadi kriteria bahwa wanita salihah yang dicari-cari itu, maka dia adalah dalam keadaan datuddin. Dan tingkatannya datuddin di sini bisa jadi dia dalam keadaan mukmin atau mukminah, ataupun hanya orang awam muslimah yang sholat dan puasa saja, atau mukminah lebih tinggi lagi derajatnya, ataupun bahkan as-salafiyah dari muhsinah, maka nikmat. Dia perempuan ini sudah mencapai tingkat al-ihsan,
maka dia akan takut kepada Allah meskipun suaminya tidak ada di rumah, dia akan takut kepada Allah. Lebih baik dari muslimah dan mukminah. Karena dengan dia menjadi muhsinah, dia akan takut kepada Allah dimanapun dia berada. Ini dari yang pertama, selain yang kami sebutkan tadi. Dan begitu pun yang kedua, perempuan salehah adalah perempuan yang taat kepada suaminya. Dan ini banyak ditafsirkan oleh para ulama dari Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya ucapan Allah, fasolihatu qanitatun. Nasnya jelas, fasolihatu. Maka orang-orang yang salehah itu apa? Qanitatun. Mereka itu orang-orang yang qanitah. Lalu apa definisi qanitatun? Perempuan-perempuan yang qanitah. Maka di sini lebih baik kita kembali kepada tafsir as-salaf. Telah datang tafsir diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari berbagai jalan yang bertumpu sanadnya kepada Ibnu Abi Najih, rawi yang thiqah, kepada Mujahid. Qala Mujahid makna qanitatun ay muti'at lillah wa li azwajihim. Mereka perempuan-perempuan yang taat kepada perintah Allah dan taat kepada suami-suaminya. Dan telah datang dari tafsir tabi yang lain dari Qatadah Ibnu Di'amah. Makna dari qanitatun ay imra'ah tuti zaujaha, perempuan-perempuan yang taat kepada suami-suaminya. Maka tafsir dari Qatadah ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr bin Mu'ad an Yazid wa huwa ibnu Zubair an Sa'id wa huwa ibnu Abi Arubah an Qatadah. Maka sanadnya di sini semua rijalnya thiqah. Sa'id ibnu Abi Arubah bin Al-Badinas dari Qatadah, murid yang paling kuat riwayatannya dari Qatadah, imam. Dan Yazid ibnu Zubair ma'ruf imam. Tinggal Bishr ibnu Mu'ad, gurunya Imam At-Tabari, dia nisbahnya al-Aqdi, maka disebutkan oleh Abu Hatim la ba'sa, maka dia rawi yang saduq hasanul hadis. Maka akhir ini dari jalan ini sanadnya hasan kepada Qatadah. Namun di sana ada jalan yang lain diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam tafsirnya, dan periwayatan Abdul Razak ma'ruf silsilahnya dari Ma'mar Ibn Rasid Al-Azdi an Qatadah, dan Ma'mar imam muhaddis meriwayatkan dari Qatadah. Maka di sini Abdul Razak juga imam. Maka sanad ini lebih kuat dari yang pertama, dari Abdul Razak, dari Ma'mar an Qatadah. Maka sanadnya jelas, tidak diragukan lagi. Maka ditafsirkan oleh dua sahabat, oleh dua tabi'i dengan sanad yang sahih ini, bahwa makna qanitatun adalah perempuan-perempuan yang taat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka fasalihatu qanitatun, perempuan-perempuan yang saleh itu adalah perempuan-perempuan yang taat kepada suaminya. Maka apakah taat secara mutlak kepada suaminya? Kita jawab pasalnya seperti itu. Pulang dari kerja kemudian, maksudnya kerja di sini karena kita sesuai kehidupan kita, habis selesai mengajar, karena kita nggak punya istri orang sini pakai bahasa Arab, kita maunya apa? Mau diterjemahkan nanti. Itinimaan, berikan aku air, karena kita ngomong seperti itu. Gak bisa nyai, gak bisa apa karena memang belum punya si nyai. Itinimaan, berikan aku air. Maka sam'an wa ta'atan, istri kita memberinya air kepada kita. Kemudian kita minum. Ini kada, soleh kada, buatkan aku ini dan itu. Maka secara mutlak perempuan ini yang salehah akan mentaati apa yang diinginkan.
Namun tentunya kemutlakan ini keluar dengan takyid fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah atau perkara yang mubah. Seperti kita misalnya datang habis mengajar dalam keadaan capek, maka kita minta air untuk minum. Alhamdulillah, perkara yang mubah, maka ditaati. Ataupun di hari Ahad kita ada pelajaran MMA, mixing martial art, di mana kita berkeringat, maka kita minta untuk mandi, dijadikan air panas untuk mandi misalnya. Maka semua apa yang kita butuhkan diberikan selama itu halal dan selama itu ada di dalam syariat, baik mubah ataupun sunnah ataupun wajib. Namun jika perkara itu perkara yang haram, kita meminta kepada istri kita untuk melaksanakan perbuatan yang haram, maka inilah exception. Inilah pengecualian dari makna as-solihatu qanitatun, adalah dalam keadaan yang halal dan sunnah dan wajib. Adapun perkara yang diharamkan masuk kepada pengumuman hadis, la ta'ata fi maksiatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Hadis man? Hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih. Tidak ada ketaatan kepada hamba selama mengajar kepada kemaksiatan kepada Rabb-Nya. Maka di sini batasan yang diberikan kepada wanita as-salihah, selama suaminya meminta perbuatan yang haram maka tidak diizinkan dan dia tetap menjadi wanita yang salihah. Itu maknanya. Maka inilah dari keadaan wanita yang salihah. Dari sifat yang kedua yang bisa kita berikan. Dan juga dari sifat wanita yang salihah, dia menjaga suaminya. Hifadzan an zawjiha sawa'un kana min amwalih wa min irdiha. Pertama, kembali kepada suami, dari hartanya dia jaga di saat suaminya keluar rumah, dijaga harta-hartanya dan dijaga martabatnya untuk tidak melaksanakan sesuatu yang dilakukan oleh suaminya seperti perselingkuhan dan sebagainya. Maka ini alamat dari wanita yang as-salihah. Maka suaminya misalnya keluar dakwah beberapa hari, maka suaminya menyimpan uang di lemarinya, maka suaminya menitipkan kepada suaminya, ini uang untuk masjid, ada 30 juta, please jangan disentuh. Dia jaga, karena memang itulah ciri-ciri wanita salehah. Dia menjaga harta dari suaminya, dan selain itu dia menjaga kehormatan di saat suaminya tidak ada. Sehingga tidak ada istilah seperti di zaman sekarang, suaminya bekerja atau ada dinas luar 5 hari, maka perempuan di rumah berselingkuh dengan tetangga. Maka ini bukan dari ciri-ciri wanita yang as-salihah. Maka mana pendalilannya? Di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-mar'atu ra'iyatun ala amwali zawjiha wa sayus'alu anha andali yaumil qiyamah. Yang maknanya bahwa setiap kalian itu pasti akan menjadi pemimpin dan kalian akan dipertanyakan kepemimpinan kalian. Maka perempuan maka di dalam permasalahan hadis ini kita langsung masuk kepada bagaimana keadaan perempuan. Maka dikatakan perempuan pun menjadi mas'ul dari harta-harta suaminya.
Maka di sini akan ditanya oleh Allah Jalla wa'ala tentang pertanggungjawaban atas harta suaminya. Dan ada pun permasalahan menjaga atas suaminya dari RDH, dari kecantikannya, tidak membuat fitnah kepada tetangga di saat keluar belanja ataupun kepada yang lain. Maka datang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun, wa la yahillu imra'atin an tudakhila rajulan fi baiti zawjiha biduni idni zawjiha. Maknanya di dalam hadis yang agung ini, tidaklah seorang perempuan itu memasukkan laki-laki ke rumahnya tanpa izin ridho dari suaminya. Maka berapa dari perempuan-perempuan di saat suaminya berlayar 2 bulan ataupun mempunyai dinas luar kota, kemudian tetangganya datang dan biasa datang, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, perselingkuhan. Maka bagaimana agama Islam menjaga perkara ini? Tidak boleh perempuan memasukkan laki-laki ke rumah suaminya tanpa seizin suaminya. Dan begitu pun dari tanda wanita yang salehah, dia adalah perempuan yang pintar. Maknanya dia mengetahui dari ibadah-ibadah ini sunnah, ini wajib. Maka dia dahulukan perkara yang agung dari ibadah yang puncak prima dari ibadah-ibadah sekunder. Di antaranya apa? Dia perempuan yang salehah, setiap hari Kamis dan hari Senin berpuasa. Maka alhamdulillah, di mana kita Muqbil Al-Wadi, kita berikan sistem kepada para santri laki-laki dan perempuan untuk berpuasa, kecuali para banat yang memang ada halangan, memang tidak boleh. Maka para ummahat pun akhirnya berpuasa, karena anak-anaknya puasa dan santri puasa, tidak ada makanan untuk diberikan kepada santri, tidak ada masak, maka semuanya berpuasa. Alhamdulillah seperti itu gambaran Senin dan Kamis. Maka di saat perempuannya sedang puasa, kemudian laki-lakinya syahidun, mana syahidun, gilirannya dia datang kepada istrinya, apalagi mereka orang-orang yang berpoligami, baik 1 sampai 4, maka dia akan mengunjungi istrinya di waktu tertentu. Sudah ada tiket, hari Rabu di sana, hari Kamis di the second, hari Jumat in the third, yang ketiga dan sebagainya. Maka pada saat hari Kamis, jadwal kepada istri yang ada padanya, maka si istri ini misalnya menanyakan, besok puasa nggak? Suami ini kebetulan lagi nggak enak badan, nggak puasa. Oh kalau gitu aku juga nggak akan puasa. Untukmu, ya sudah. Maka ini juga dari alamat imro'ah as-salihah, sesuai hadis yang kami sebutkan tadi, bahwa tidak dihalalkan perempuan melaksanakan puasa sunnah padahal suaminya di rumahnya dalam keadaan tidak berpuasa, apalagi gilirannya. Maka suami ini dalam keadaan rindu, kemudian istrinya puasa Senin Kamis, jadi nunggu nih sampai maghrib nanti. Iya, ada perjalanan yang panjang. Maka dari alamat imro'ah solehah, dia menetapkan mana yang lebih baik.
Dari ketaatan-ketaatan kepada Allah dan ketaatan-ketaatan kepada kedua orang tua dan ketaatan kepada suaminya. Mana yang didahulukan? Dan begitu pun dalam permasalahan salat malam, jika suaminya ditanya memeluknya, dia bangun jam 3 biasa salat malam, maka peluklah suaminya. Meskipun biasa salat malam, tunggu nanti jam 4 baru salat meskipun dapat witir 3 rakaat. Maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada rutinitas yang ada. Maka dari alamat wanita yang salehah beristimbat dari hadis tadi, mereka yang mendahulukan ketaatan kepada suaminya daripada ketaatan yang hukumnya sunnah-sunnah, dikarenakan ketaatan kepada suami di atas dari segalanya. Dan dari ciri-ciri wanita yang salehah, kantornya di rumahnya, dan juga segala kehidupannya di rumahnya. Jika dia sudah menjadi seorang ibu, maka dia mentarbiyah anak-anaknya di rumahnya. Dan jika dia belum mempunyai anak pun, maka asal dari tempat tinggalnya adalah di rumahnya. Maka rumahnya yang diberikan oleh suaminya, meskipun hanya 1 kamar, itu juga 4x3 yang penuh dengan barang-barang. 4x3, ranjang saja sudah 2x3, lemarinya dan yang lainnya. Maka tetap rumah yang sederhana itu dijadikan home sweet home, baiti jannati. Maka ini dari alamat wanita yang salihah, dia akan betah di rumah, kantornya dia di rumahnya, dan memasak dan sebagainya di rumahnya, kecuali dia keluar untuk kebutuhan